Presiden Prabowo Subianto terus mendorong stabilitas pangan nasional melalui berbagai langkah nyata. Sejalan dengan program itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bersama Mendagri Tito Karnavian melakukan sidak ke Pasar Induk Rau serta sejumlah lokasi di Kota Serang, Banten. Telusuri lorong-lorong Pasar Induk Rau, pusat distribusi beras di kawasan Serang. Satu persatu lapak pedagang didatangi, harga ditanyakan langsung, begitu pula dengan ketersediaan stok. Ada 3 titik pedagang beras yang diperiksa langsung. Pedagang diminta menunjukkan stok yang dimiliki, sementara harga yang dipasang di papan dagangan dicek agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dari pengecekan itu kondisi pasar terpantau terkendali. Sidak kemudian berlanjut ke minimarket. Tujuannya sama, memastikan kebutuhan pokok yang menjadi perhatian utama masyarakat seperti beras, SPHP, minyak goreng dan telur tersedia cukup dan dijual sesuai aturan. Dari rangkaian pengecekan, pemerintah menyimpulkan harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penopangnya adalah kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang disalurkan Bulog. Beras ini dipasarkan dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kg, sehingga menjadi alternatif bagi konsumen sekaligus penyeimbang harga di pasaran. Arief Prasetyo Adi menjelaskan stabilitas harga ini berjalan seiring dengan program Presiden Prabowo Subianto. Sejak beberapa bulan terakhir, Presiden menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg per keluarga. Program ini menjangkau 18,2 juta penerima manfaat dengan tingkat realisasi yang kini sudah mencapai 96%. Pertama, mau terima kasih dulu sama Pak Presiden, karena Pak Presiden itu pada saat bersamaan ya, memberikan stimulus ekonomi 2 bulan ya, untuk bantuan pangan H10 kilo itu untuk 18,27 juta. Realisasinya sekarang sudah 96%. Jadi kalau hari ini masyarakat tenang itu karena sudah terima bantuan pangan H10 kilo kali 2 bulan ya Pak Menteri ya. Jadi nanti Pak Gubernur juga bisa cek bahwa bantuan pangan sudah sekitar 96%. Yang kedua, saat bersamaan Badan Pangan Nasional seizin Rakortas dan Ratas ya, mengalokasikan 1,3 juta ton sampai dengan akhir tahun untuk Bulog melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya, ini Bulog diminta karena atas masukan dari Pak Menteri Pertanian segala supaya tepat sasaran dan lain-lain, tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan cadangan beras tambahan sebesar 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Cadangan ini menjadi instrumen Bulog untuk menjaga agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak. Kebijakan lain yang ditempuh adalah penetapan harga gabah. Presiden mengarahkan agar gabah dibeli dengan nilai Rp6.500 per kilogram. Dengan harga yang lebih menguntungkan, petani diharapkan tetap bergairah menanam, serta penggilingan beras terdorong untuk memproduksi dan menyalurkan hasilnya dalam kemasan yang sesuai standar yang berlaku. Melalui kombinasi langkah jangka pendek dan jangka menengah ini, pemerintah ingin memastikan seluruh mata rantai pasok beras berjalan seimbang. Petani tetap mendapatkan harga layak, penggilingan memiliki kepastian usaha, pedagang dapat menjual sesuai aturan dan konsumen memperoleh harga yang wajar. Tidak berhenti pada pengawasan lapangan, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan strategis untuk menyederhanakan klasifikasi beras konsumsi harian. Selama ini beras dikenal dalam 2 jenis utama, yaitu premium dan medium. Perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat sekaligus memberi ruang spekulasi harga. Untuk itu pemerintah berencana menyatukannya menjadi satu kategori baru saja, yakni beras reguler.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pembahasan penyederhanaan sudah dilakukan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Setelah peringatan Hari Kemerdekaan, pembahasan akan dilanjutkan lebih mendalam dalam rapat terbatas di tingkat Kementerian Bidang Pangan. Satu klasifikasi jenis beras yang Doakan tadi pembahasan itu mungkin lebih bagus nanti ke depan. Tadi pembahasan mungkin berikutnya setelah 17 Agustus kita arahan Pak Menko tadi ratas. harganya jadi berapa Pak harga batasnya? Nanti setelah diputusin. Oke, masih ada? Setelah 17 Agustus. Kenapa? Diputus hanya setelah 17 Agustus. Doakan. Kita berdoa bersama. Yang jelas di sini akan ada fenomena baru, terbentuk struktur pasar baru, penggilingan kecil bereaksi, happy bahagia, pengecer bahagia. Walaupun harga batas atas beras reguler ini belum diumumkan, pemerintah mengarahkan agar harga eceran tertinggi nanti sejajar dengan harga beras yang kini dikenal sebagai premium maupun medium. Dengan demikian transisi menuju beras reguler tidak menimbulkan gejolak harga. Sementara itu, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menambahkan perubahan klasifikasi ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah menyiapkan revisi peraturan dan masa transisi agar pelaku di seluruh rantai pasok bisa beradaptasi. Penggilingan beras skala kecil didorong agar tetap beroperasi, pengecer diberi ruang untuk menyesuaikan, dan konsumen dipastikan tetap terlindungi. Tujuannya agar kebijakan baru ini membawa manfaat yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan penyederhanaan jenis beras, masyarakat nantinya tidak lagi diharapkan pada istilah premium dan medium. Semua beras konsumsi akan berada dalam satu kategori dengan harga yang jelas. Di sisi lain, pengawasan akan lebih mudah dilakukan pemerintah dan kebijakan intervensi pasar bisa lebih efektif. Dari langkah sidak di pasar hingga penyederhanaan klasifikasi beras, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan pangan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Stok yang aman, harga yang terkendali, dan regulasi yang lebih sederhana diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memberi kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat.